Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke kampung lain untuk silaturahmi ke sahabatnya yang baru saja membeli rumah. Setibanya di sana, Abu Nawas langsung disambut hangat sahabatnya itu. Di sela-sela obrolannya yang seru, Abu Nawas bertanya kepada sahabatnya, "Saya dengar katanya di daerah sini rawan dengan kebanjiran. Kenapa kamu memilih beli rumah di daerah ini?" tanya Abu Nawas. "Di sini harganya murah, Abu Nawas. Dan soal banjir, tidak usah khawatir. Saya sudah mendatangi orang sakti," jawab sahabatnya itu. "Orang sakti maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas tak mengerti. "Jadi begini Abu Nawas, sebelum saya membeli rumah ini, saya terlebih dahulu mendatangi orang sakti untuk berkonsultasi. Lalu, oleh orang sakti tersebut, saya diberi jimat berupa minyak ajaib," kata sahabatnya menjelaskan. "Lalu, kau apakan minyak tersebut?" tanya Abu Nawas penasaran. "Sesuai dengan amanah orang sakti yang saya temui, minyak itu saya oleskan di pintu dan jendela rumah. Dengan begitu, air yang akan masuk otomatis akan menyingkir," jawab sahabatnya. Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar perkataan sahabatnya itu. "Kamu dari dulu masih saja percaya begituan," ucap Abu Nawas. "Buktinya, selama ini rumah saya tidak pernah kebanjiran Abu Nawas," balas sahabatnya itu. Setelah waktu menjelang maghrib, Abu Nawas hendak pamit untuk pulang, namun dicegah oleh sahabatnya. "Menginap di sini saja Abu Nawas, karena sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Nanti kamu malah kehujanan di tengah jalan," tutur sahabatnya. Akhirnya Abu Nawas menuruti ajakan sahabatnya untuk menginap di rumah barunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Semakin lama hujan turun semakin deras dan tak kunjung berhenti. Samar-samar terdengar teriakan warga disertai dengan kentongan, "Banjir! Banjir!" Abu Nawas yang sempat memejamkan mata segera terbangun karena teriakan tersebut. "Jangan khawatir Abu Nawas, teruskan saja tidurmu. Rumahku ini sudah dipagari oleh minyak ajaib, jadi air tidak akan masuk ke dalam rumahku," kata sahabatnya penuh percaya diri. Namun, tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya yang terkunci jebol oleh terjangan air banjir. Spontan Abu Nawas tertawa melihat kejadian itu. Mau tak mau mereka pun mengamankan barang-barangnya agar tidak basah oleh air. Setelah banjir dan air mulai surut, Abu Nawas berkata kepada sahabatnya, "Hei kawan, minyak ajaibnya ternyata tidak sakti. Rumahmu masih saja terkena banjir." Sahabatnya membalas, "Iya Abu Nawas, mungkin karena aku mengolesi pintunya kurang banyak." Abu Nawas tertawa geli mendengar alasan sahabatnya itu. "Bukan begitu, justru kamu salah pilih penangkal banjir. Harusnya jangan pakai minyak ajaib," ujar Abu Nawas. "Masa sih Abu Nawas? Lalu penangkal apa yang paling manjur untuk mencegah banjir?" tanya sahabatnya dengan muka serius. "Oh, itu gampang. Pakai saja tongkat Nabi Musa. Kamu taruh tongkatnya di depan pintu rumahmu, pasti air akan menyingkir," jawab Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal. Mendengar jawaban Abu Nawas, sahabatnya itu pun yang awalnya serius menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menjawab dan memecahkan teka-teki. Hidup di masa Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas lebih dikenal sebagai seorang penyair. Selain itu, Abu Nawas juga terkenal jenaka dan konyol.
Namun di balik kekonyolannya, Abu Nawas adalah sosok yang terkenal cerdas, banyak akal, dan religius. Suatu ketika, kota Baghdad kedatangan orang asing yang bikin gaduh warga kota. Tiba-tiba orang asing tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena membuat resah masyarakat, akhirnya orang asing tersebut dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja dengan tegas. Bukan menjawab, orang asing ini malah menantang. "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" kata dia. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali tentang kepercayaan orang asing itu kepada Tuhan. Dengan tegas orang itu menjawab bahwa dirinya tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya akhirat. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan, berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," kata Baginda Raja. Namun orang asing itu malah mengajukan pertanyaan yang harus dijawab. Baginda Raja pun mempersilahkan. Orang Islam kan meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Tuhan? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Tanya orang itu. Sebenarnya Baginda Raja bisa saja menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka jawabannya harus dengan logika, akal, dan pikiran yang tepat. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau urusan-urusan soal beginian serahkan saja kepada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu, Baginda," kata sang menteri. Raja pun menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing itu tidak percaya adanya Tuhan dan dia mengajukan pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar seantero kota Baghdad," gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas kemudian menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" kata Abu Nawas. Dengan penuh kesombongan, orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan," kata dia. "Ya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing tadi. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" kata orang tadi. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1, kata Abu Nawas. "Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa?" kata Abu Nawas mengajukan pertanyaan. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang tersebut. "Ya, benar. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas lagi. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang itu. "Ya, benar sekali.
Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Orang asing itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Dia hanya terdiam dan tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah, kata Abu Nawas. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya, tambah Abu Nawas. Orang asing itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu atas pertanyaanku masuk akal juga, kata orang asing tersebut. Jawaban Abu Nawas tentang siapa yang menciptakan Tuhan membuat lawan bicaranya terdiam. Baginda Raja pun kagum atas kecerdasan Abu Nawas. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil. Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya 1 iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil.
Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur. Aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu, ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini, pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya, kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. Mana sop kelincinya Abu Nawas? Tanya Abu Jahil. Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu, ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku, teriak Abu Jahil. Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan. Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Kejujuran Abu Nawas diuji dengan wanita cantik. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari kayu. Ia membawa kapak yang sangat usang sebagai alat mempermudah pekerjaannya. Namun sayangnya kapak miliknya itu malah jatuh ke jurang. Melihat Abu Nawas yang sedang panik dan bingung karena kapak satu-satunya jatuh ke jurang, jin itu langsung berubah jadi seorang kakek-kakek. Jin yang menjelma jadi kakek-kakek itu langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Nawas mengatakan kalau kapak miliknya jatuh ke jurang dan kesulitan mengambilnya. Kemudian kakek itu menawarkan diri membantu mengambil kapak milik Abu Nawas. Namun kapak yang diambil sang kakek dari dalam jurang terlihat berbeda, berlapis emas dan sangat mewah. Apakah ini milikmu nak? Tanya kakek itu. Bukan kek, ujar Abu Nawas. Lalu kakek itu langsung menggantinya lagi. Kali ini kapak yang tidak kalah mewah, yaitu dilapisi intan permata sehingga terkesan mewah sekali. Apakah itu kapakmu anak muda? Kata kakek itu. Bukan kek, kapak saya jelek dan berkarat, terang Abu Nawas. Kakek itu pun berkata dalam dirinya bahwa Abu Nawas ini memang benar-benar jujur. Sebelum memberikan 2 kapak mahal tadi, kakek itu bertanya kepada Abu Nawas, mengapa tetap ingin kapaknya yang sudah usang itu? Aku tidak mau mengambil yang bukan hak saya kek. Aku adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa, karena bisa memberikan nafkah yang halal, tutur Abu Nawas. Akhirnya, kakek itu memberikan kapak berlapis emas dan intan permata tadi kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena sudah jujur. Ia pulang dengan membawa 3 kapak, yaitu kapak jelek miliknya, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang berlapiskan intan permata. Tidak sampai di situ, jin tadi masih ingin menguji kejujuran Abu Nawas. Godaan yang diberikan melalui harta tidak berhasil. Akhirnya jin yang menjelma jadi seorang kakek tersebut akan mengujinya dengan wanita. Kakek itu kemudian menculik istri Abu Nawas, kemudian menyembunyikannya ke alam jin. Setelah pulang dari hutan, Abu Nawas langsung mencari istrinya. Ke semua sudut ruangan ia cari, namun istrinya menghilang secara misterius. Lalu kakek itu datang kepada Abu Nawas dan bertanya apa yang sedang dia cari dan menawarkan diri untuk membantunya. Abu Nawas mengatakan kalau istrinya hilang secara misterius dan hanya meninggalkan pakaian kotor. Tenang, aku akan membantumu dan pasti menemukan istrimu, ujar sang kakek.
Tiba-tiba Abu Nawas teringat kalau kakek itu yang ditemuinya di hutan saat kapaknya masuk ke jurang dan memberikannya 2 kapak yang sangat bernilai. Wah, rupanya kakek itu ingin menguji kejujuranku lagi, kata Abu Nawas di dalam hatinya. Kakek itu lalu datang membawa wanita yang sangat cantik dan bertanya kepada Abu Nawas, apakah benar orang itu adalah istrinya? Abu Nawas melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah benar wanita ini adalah istrinya? Benar kek, ini istri saya, katanya. Bukan, ini bukan istrimu. Kenapa kau tidak jujur? Katanya hidup harus penuh rasa syukur, ucap sang kakek. Lalu Abu Nawas menjelaskan, jika ia mengatakan itu bukan istrinya, kejadian yang sama akan seperti kapak tadi. Kakek itu nantinya akan membawa 1 wanita cantik lagi. Nanti kau akan memberikan 2 wanita cantik itu lagi kan? Sama seperti kapak, terang Abu Nawas. Jin yang menyerupai kakek itu langsung tertawa terbahak-bahak. Ia tidak menyangka kalau Abu Nawas bukan hanya jujur, tapi juga cerdas. Ajaran Abu Nawas cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut.
Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat, justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka, karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat.